Nih kita lihat peninggalan beliau ya guys. Sebuah batu yang dulunya digunakan Kiai Jiworogo untuk sholat, menjalankan sholat 5 waktu atau bermunajat pada saat itu guys. Sepi sekali guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan buat teman-teman Ekobimak Official di manapun berada. Semoga selalu sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menuju ke sebuah makam, di mana bahwa makam tersebut adalah masih keturunan dari Pangeran Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Oke guys, untuk keseruannya tetap ikuti perjalanan saya. Oke. Untuk sejarah dari Kerajaan Cirebon ya guys, ini saya akan sambil jalan kita menuju atau mencari makam tersebut, kita akan bercerita sedikit tentang Kerajaan Cirebon, yang mana bahwa Kerajaan Cirebon mengalami masa kejayaan pada kepemimpinan dari Sunan Gunung Jati atau putra dari Rara Santang, yaitu Rara Santang itu adalah putrinya Prabu Siliwangi. Dan setelah Kerajaan Cirebon dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, Cirebon mengalami puncak kejayaannya pada abad ke-15 guys. Oke, setelah Cirebon dipimpin oleh Sunan Gunung Jati lalu mengalami beberapa pergantian kepemimpinan hingga pada tahun 1906 Kerajaan Cirebon disusupi oleh penjajah Belanda guys, hingga akhirnya bahwa Kerajaan Cirebon ini harus pecah menjadi 4 kerajaan, yaitu Keprabon, Kacirebonan, Kasepuhan, dan Kanoman. Nah, di masa-masa seperti inilah beliau, Kiai Jiworogo, pergi meninggalkan Cirebon, mengembara, mengembangkan syiar Islam, hingga akhirnya beliau menetap di Desa Blimbing ini guys. Perkembangan Islam pada saat itu di Desa Blimbing dan sekitarnya itu mengalami perkembangan yang sangat pesat, seperti misinya dari Sunan Gunung Jati, yaitu Kerajaan Cirebon itu mengembangkan syiar Islam ya guys. Dan ini posisinya saya harus terus naik dan mencari di mana keberadaan dari makam beliau ya guys. Sepi guys. Ini saya tadi dari bawah sana ini mencari dari makam Kiai Jiworogo. Ini berada di sebuah perbukitan ya guys.
gelap guys. Tuh di sana ada orang. Pak mundur napa Pak? Pada suket. Pada tangklet makame Mbah Kiai Jiwaraga putih. Mriko Pak. Nggih. Oh nggih nggih nggih. Tasnya tebih Pak. Niki sakat lunggah niki lunggah. Oh nggih. Pak badhe ngenalaken sejarah Pak. Oh nggih nggih. Nggih saking YouTube mangke. Kersane anak putu niku saged ngenal sejarah Mbah Kiai Jiwaraga niku sinten. Jenengan putih Pak? Kula mriki Dawung kula tuwa mriku. Dawung. Nggih. Oh nggih. Nggih sampun kula. Nggih monggo Mas. Lah niku. Oh nggih nggih Pak. Matur suwun. Ini guys, lokasinya berada di puncak ya guys. Wow. Itu ada tulisan makam Kiai Jiwaraga guys. Tuh. Dan menurut mitosnya bahwa makam beliau ini dijaga oleh 2 harimau. Harimau tersebut biasanya itu melambangkan dari pengawal dari Prabu Siliwangi ya guys. Seperti ini guys lokasinya. Oke, kita akan terus menyusuri, melihat kondisi makam dari Kiai Jiwaraga yang saya dapat informasi dari sumber terkait. Beliau memang berasal dari kerajaan Cirebon. Suasananya ini ada pohon bambu guys. Sepi guys. Ini agak merinding guys. Permisi. Kula nuwun. Assalamualaikum. Oh, ini benar-benar berada di puncak bukit ya guys. Saya harus terus naik. Oke, sambil cerita lagi bahwa tadi setelah kerajaan Cirebon pecah menjadi 4 itu, setelah masa dari Panembahan Ratu II atau yang dikenal dengan Pangeran Adikusumo, itu setelah tahun 1600 sekian ya guys. Dan setelah itu Cirebon mengalami kekosongan, dan dalam situasi seperti ini Belanda mengambil kesempatan untuk
menyusup dan masuk ke keraton dan menghasut keluarga kerajaan, hingga akhirnya kerajaan Cirebon pecah menjadi 4 ya guys, seperti yang tadi saya utarakan. Itu sudah kelihatan guys. Wah, lumayan agak ngos-ngosan ini guys. Seperti ini guys suasana dari menuju makam Mbah Kyai Jiworogo. Di sana sudah ada sebuah bangunan. Oke, kita langsung saja menuju ke makam beliau guys. Seperti ini. Makam beliau sudah dibangun oleh warga ini guys. Walaupun belum selesai, ini sudah ada inisiatif warga untuk nguri-uri sejarah atau nguri-uri peninggalan sejarah Kyai Jiworogo ya guys. Dan ini dapat kita lihat guys, sebuah peninggalan beliau yang dulunya digunakan untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu atau bermunajat ya guys. Ada sebuah lempengan batu, dan itu juga ada 2 batu yang nggak tahu ini maksudnya apa. Kalau kedua batu tersebut mungkin ada sejarahnya guys, tapi yang jelas kalau ini adalah batu peninggalan sejarah ya guys, yang digunakan Kyai Jiworogo untuk menjalankan ibadah sholat pada kala itu. Oke, di dalam sebuah bangunan yang berpagar besi ini guys, itu di dalamnya ada 3 makam. Mungkin yang 2 itu adalah pengikut dari Kyai Jiworogo, dan yang sebelah paling ujung sebelah kanan itu adalah makam dari Mbah Kyai Jiworogo nya guys. Seperti ini guys. Permisi. Dan di sini ada sebuah pintu guys. Oke, saya tidak perlu masuk. Tadi saya sudah berdoa di luar ya guys. Seperti ini guys lokasinya. Ini berada di sebuah bukit. Ini adalah hutan atau perkebunan durian ya guys, milik warga, dan ini sudah dibangun oleh warga. Nih kita lihat peninggalan beliau ya guys, sebuah batu yang dulunya digunakan Kyai Jiworogo untuk sholat, menjalankan sholat 5 waktu atau bermunajat pada saat itu guys.
sepi sekali guys. Permisi. Beginilah kondisi dari makam beliau guys, Kiai Jiworogo, yang datang dari kerajaan Cirebon, yang sudah jelas bahwa kerajaan Cirebon itu masih keturunan dari Prabu Siliwangi guys. Beliau datang ke sini untuk menyebarkan syiar agama Islam seperti misi dari raja pertama di Cirebon, yaitu Pangeran Prabu Cakrabuana, yaitu misinya untuk mengembangkan syiar Islam di kerajaan Cirebon dan sekitarnya. Dan ini dilanjutkan oleh beliau, Mbah Kiai Jiworogo, ini melanjutkan syiarnya sampai ke Jawa Tengah, ini berada di Kabupaten Kendal guys. Beliau memang punya niat baik untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Kabupaten Kendal, dan akhirnya beliau menetap di Desa Blimbing dan wafat di Desa Blimbing juga. Namun sepeninggal beliau, beliau sudah merasa cukup puas karena beliau sudah menjalankan misinya dari Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati untuk mengembangkan agama Islam. Oke guys, semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kesalahan dalam narasi atau penyampaian. Tetap lestarikan tradisi dan budaya Nusantara. Salam Rahayu, salam budaya.